Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nurul Hidayah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Pada kali ini yaitu mengenai mata kuliah Adab Mufasir, yang mana tema yang akan saya bawakan yaitu adab mufasir terhadap ulama dan tafsir mereka, yang diambil atau bersumber dari kitab yang diberikan oleh Ustadz Mukhrij, Al-Mufassir Surutuhu Adabuhu Pemasadiruhu, yang karya dari Ahmad Al-Husairi Suhaili. Pada poin yang pertama, dari adab mufasir terhadap ulama dan tafsir mereka, yaitu menghormati, mengagungkan, dan menghargai mereka. Islam itu mengajarkan kita sebagai calon atau sebagai seorang mufasir untuk memuliakan para ulama, khususnya untuk mereka-mereka yang mendalami dan mengajarkan ilmu agama. Dan juga para ulama itu adalah pewaris dari para nabi dalam menyampaikan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah taala memberikan keutamaan, rahmat, dan keridhoannya kepada para ahli ilmu atas dedikasi mereka yang diberikan. Dalam firman Allah taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang mana di ayat ini itu menunjukkan pentingnya menghormati dan mendoakan para pendahulu, yang mana di sini juga termasuk para ulama tersebut atau para ulama tafsir. Dan dalil yang kedua itu ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini juga kan tadi Allah menyatakan bahwa Allah tuh memberikan keutamaan dan keridhaan, yang mana juga berarti itu derajat yang tinggi bagi para ulama tafsir itu. Nah, di dalam surat Al-Mujadilah ini juga disebutkan dan menyatakan bahwa tingginya derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka menjelaskan apa yang mereka perselisihkan dan mereka menghidupkan apa yang mereka matikan. Dan di sini tuh menekankan bahwa para ulama itu adalah penerus risalah kenabian dan juga penjaga ilmu, yang mana peran ulama kita tuh harus menghormati peran ulama itu sendiri dan juga penjaga ilmu, yang mana kita juga menghormati dari tafsir para ulama tersebut. Jadi kita sebagai calon atau seorang mufasir sudah seharusnya dan hendaknya memiliki adab yang tinggi terhadap para ulama dan tafsir-tafsir terdahulu. Juga adab itu kan tadi meliputi penghormatan, pengagungan, dan penghargaan atas ilmu dan upaya para ulama atau mereka orang-orang terdahulu dalam memahami dan menjelaskan kitabullah. Juga yang terakhir itu menghormati warisan ilmu para ulama adalah termasuk dari bagian yang penting dalam tradisi keilmuan Islam. Selanjutnya yaitu pada poin kedua, yaitu menghindari fanatik dan membela pendapat yang lemah. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap agar kebenaran berpihak kepadanya. Nah, di sini tuh Imam Syafi'i itu menunjukkan sikap yang mulia dalam berdiskusi, bukan hanya semata memenangkan argumen dan membuktikan bahwa pendapatnya itu yang paling benar, tetapi itu sebaliknya, beliau tuh mencari kebenaran agar kebenaran itu terungkap terlepas dari siapa yang menyampaikannya. Kemudian Malik rahimahullah berkata, setiap orang perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan pemilik kuburan ini. Nah, di sini Malik rahimahullah itu menegaskan bahwa kedudukan Rasulullah sebagai sumber kebenaran yang mutlak dalam Islam, yang mana pendapat dan ajarannya itu tidak bisa ditolak. Nah, sementara itu
perkataan para ulama atau siapapun selain Rasulullah, meskipun keilmuan atau pemahamannya yang sangat mendalam, tetaplah bersifat relatif dan terbuka atau bisa ditolak jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah seharusnya seorang mufasir itu menjauhi dari sikap fanatik dan juga sikap membela pendapat yang lemah, karena masih bisa dikritis ya atau ditolak jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga, menghargai pendapat mereka, yang di sini itu dikutip dari kitab Dirasat fit Tafsir wal Mufassirin yang terdapat dari 3 poin. Yang pertama itu berbaik sangka kepada para ulama, yang mana di sini sudah seharusnya seorang penafsir itu memiliki prasangka yang baik atau husnudzon terhadap para ulama terdahulu, yaitu dengan mengakui keilmuan dan ketulusan mereka dalam memahami agama. Kemudian pada poin yang kedua yaitu menghindari dari menyelisihi salaf tanpa alasan yang kuat. Jadi di sini kita sebaiknya tidak menyelisihi salaf, para ulama salaf yang telah mapan, kecuali kita memiliki atau mempunyai dalil yang lebih kuat dan yang lebih jelas untuk mendorong dari perbedaan pandangan. Di sini juga menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati atau kehati-hatian dalam berijtihad dan menghargai para ulama. Kemudian pada poin yang ketiga itu larangan mencela dan merendahkan ulama. Jadi di sini mencela dan merendahkan ulama itu termasuk dari mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi kan seperti mengucapkan perkataan yang buruk, itu tuh di sini juga menekankan para mufasir, calon penafsir itu untuk menjaga lisan dan menjaga lisan dan hati, juga sikap meremehkan para ulama. Kemudian adab terhadap ulama dan tafsir mereka, yaitu tentang penjelasan tentang kebenaran pendapat mereka dan mencari uzur atau alasan bagi kesalahan mereka. Di sini juga termasuk dari adab yang baik seorang mufasir atau penafsir dalam menjelaskan kebaikan-kebaikan para ulama dan para mufasir, dan juga mencari uzur atau alasan bagi kesalahan-kesalahan mereka. Nah, tadi dalam berdebat atau berdiskusi para ulama dan para mufasir untuk mencari uzur bagi kesalahan mereka, karena setiap manusia itu melakukan kesalahan walaupun tinggi akan kedudukannya dan ilmunya yang banyak. Jadi tidak ada seorang pun para ulama dan para mufasir yang tidak lepas dari kesalahan. Dan betapa pentingnya seorang mufasir berpegang teguh pada adab-adab yang mulia dan perkataan para ulama dan para mufassirin, karena Islam telah mengangkat derajat mereka dan memerintahkan untuk mengakui keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.